Jumpa lagi dengan saya di channel pendidikan Rumah Belajar Akasiara. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Kali ini kita ada di subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Kita masuk ke materinya. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dan kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah teks berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Paragraf 1. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Paragraf ketiga, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Oke, jadi persahabatan mereka ini adalah sebagai contoh yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari saat bergaul di sekolah maupun di lingkungan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, tapi kita harus tetap saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati. Oke, kita lanjut. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Jadi diagram yang disediakan itu ada di dalam buku kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang dipakai dalam video ini. Jadi silakan belajar lebih lanjut tentang diagram yang sudah disiapkan untuk mengisi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, mari kita lihat satu persatu paragraf dari bacaan yang baru saja kita baca. Paragraf yang pertama. Nah, di sini Pak Guru sudah membuat perbedaan antara mana yang disebut gagasan pokok dan mana yang disebut gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pokok sebuah paragraf biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kalau paragraf ini gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi paragraf ini
menceritakan tentang Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan kalimat kedua dan seterusnya itu menjelaskan kalimat pertama. Maka yang disebut gagasan pokok adalah tulisan yang berwarna merah, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Oke, paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Nah, jadi kalimat yang berwarna merah merupakan gagasan pokok dari paragraf 2 ini. Sedangkan tulisan yang berwarna biru itu merupakan gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Paragraf ketiga, yang menjadi gagasan pokok adalah tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Nah, sedangkan tulisan yang berwarna biru adalah gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Oke, jadi anak-anak boleh mencari teks-teks yang lain, teks-teks bacaan yang lain di buku-buku pelajaran yang ada di rumah maupun ada di perpustakaan sekolah untuk latihan membaca dan menentukan manakah yang disebut dengan gagasan pokok dan manakah yang disebut dengan gagasan pendukung. Kemudian catat, lalu meminta gurumu atau orang tuamu untuk memeriksa. Oke, kita lanjutkan. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan suara musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar atau telinga? Mari kita simak tayangan berikut ini. Kita akan lanjutkan dengan bagian-bagian telinga. Anak-anak, bagian-bagian telinga ada yang bisa terlihat dari luar tubuh, ada juga yang tidak bisa loh. Bagian-bagian telinga ada 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ayo kita cari tahu apa saja bagian alat pendengaran kita. Bagian dan fungsi telinga luar. Nah, bagian telinga luar adalah bagian telinga yang bisa kita lihat dari luar tubuh. Bagian ini adalah daun telinga dan lubang telinga. Fungsi daun telinga dan lubang telinga adalah bekerja sebagai corong yang menangkap gelombang suara. Bagian telinga luar yang lain adalah saluran telinga luar. Fungsinya adalah menerima gelombang suara yang dikumpulkan oleh daun telinga. Saluran telinga memproduksi cairan telinga yang berfungsi melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga kita. Karena lengket, cairan itu bisa membuat kotoran terperangkap sehingga menjaga telinga tetap bersih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian telinga tengah. Di bagian tengah ini kita pertama kali akan berjumpa dengan gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan selaput yang sangat tipis, sehingga gendang telinga merupakan bagian yang sangat sensitif. Gendang telinga bergetar karena gelombang suara yang dikumpulkan oleh bagian telinga luar. Nah, ketika bergetar, gendang telinga akan menggerakkan 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu adalah tulang martil,
tulang landasan, dan tulang sangurdi. Di bagian ini juga ada saluran eustasia yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Nah, saluran eustasia berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah sehingga tidak merusak gendang telinga. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai ke bagian telinga dalam. Di bagian ini kita akan ketemu dengan koklea atau biasa disebut rumah siput karena bentuknya yang sama dengan siput. Nah, koklea ini berisi cairan. Nah, getaran dari tulang pendengaran nantinya akan membuat cairan ini bergelombang. Di dalam koklea juga terdapat rambut-rambut halus yang akan memberikan sinyal kepada otak ketika cairan dalam koklea bergelombang. Dan otak kita pun menerima sinyal itu sebagai suara. Sehingga kita bisa mendengar suara dari gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar. Nah, itu berarti proses kita bisa mendengar suara itu terjadi begitu cepat. Nah, di bagian telinga dalam juga terdapat satu bagian yang sangat penting, yaitu saluran setengah lingkaran, yang juga berperan sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, setelah menonton video tentang telinga dan bagian-bagiannya serta fungsinya, maka kita ketahui betapa pentingnya telinga kita. Untuk itu, kita harus selalu menjaga dan merawatnya. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga dan merawat telinga kita. Ya, demikian pelajaran kita di video kali ini tentang subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Sampai jumpa di pembelajaran kedua dan seterusnya. Sampai jumpa, selamat belajar, semoga berhasil.